Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi dengan saya Bapak Yana. Kebetulan di sini saya sebagai ketua program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi. Di pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah saya bisa bertemu muka dengan teman-teman walaupun secara virtual, tetapi walaupun kita bertemu secara virtual, tetapi insya Allah pertemuan ini bisa mendekatkan kita antara mahasiswa baru dan program studi, khususnya program studi pendidikan bahasa Inggris. Angkatan 2020 yang kebetulan saat ini berkuliah di IKIP Siliwangi di masa pandemi, secara tidak langsung tidak bisa datang langsung ke kampus untuk belajar. Tetapi teman-teman mulai semester ini, teman-teman menjadi angkatan pertama di mana kuliah melalui virtual, ya, melalui Google Classroom. Sehingga mau tidak mau teman-teman tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekelas secara langsung, termasuk dengan dosen-dosennya. Namun demikian, IKIP Siliwangi menyediakan platform Zoom untuk berinteraksi kuliah di semester ganjil ini. Pertemuan pagi ini kita mengambil tema yaitu One Step Closer with Prodi. Temanya sangat menarik, temanya sangat unik, temanya sangat inovatif. Kenapa? Karena baru kali ini kita mengadakan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan walaupun secara virtual tidak mengurangi hikmahnya kegiatan, dan saya sangat yakin panitia sudah mempersiapkan ini dengan baik, dan mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat yang baik pula dari kegiatan ini. One Step Closer with Prodi, ya. Kebetulan saya di sini sebagai ketua program studi tertanggal 23 Januari 2019 sampai 2021, insya Allah akan terus bersama teman-teman untuk berbagi, untuk sharing, untuk istilahnya sharing dan yang lainnya. Yang pasti saya di sini menjadi wakil dari teman-teman, orang tua teman-teman, ya. Jadi jangan sampai teman-teman ketika datang ke prodi tidak mampir ke prodi, mampirlah, ya, karena saya sebagai wali dari teman-teman. Tidak hanya kelas reguler, termasuk kelas non reguler, ya, termasuk kelas non reguler. Kenapa? Karena idealnya kita punya orang tua wali. Nah, walinya itu selain wali dosen, bapak, pak, aceh, termasuk kang kami adalah kepanjangan tangan dari orang tua teman-teman dan kepanjangan orang tua dari dosen-dosen program studi pendidikan bahasa Inggris, termasuk dosen dari program studi lain, ya. Sehingga mau tidak mau nanti teman-teman selain belajar melalui virtual, saya juga sudah mulai menjejaki One Step Closer ini dengan angkatan 2020, khususnya kelas A2, ya. Baik kelas A2, A1 maupun A3 semuanya sama, punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama, punya opportunity yang sama untuk lebih bisa dekat dengan prodi, ya. Hal yang pertama terapkan, kebetulan Bapak di sini selain menjadi ketua program studi, Bapak juga sebagai pembina UKM futsal. Walaupun perkuliahan belum berjalan, walaupun aktivitas akademik belum dimulai, tetapi yang futsal, baik yang cewek maupun cowok, baik yang dari luar kota maupun luar kota, termasuk dari luar daerah, kita sudah saling sapa, kita sudah saling kenal, kita sudah saling WA-an, ya. Nah, hal ini bisa menjadikan salah satu kegiatan untuk lebih dekat lagi. Walaupun Bapak tidak mengajar di kelas teman-teman, tetapi kita sudah saling mengenal. Apalagi kemarin dengan A2 2020, ya.
dimana di situ ada Bintang, Esther dan yang lainnya. Kita bermain futsal bareng di Pangrango ya. Yang kebetulan Hayar Sekarang yang mengajak futsal itu kelas A1 ya, termasuk kelas A3 ya. A3 juga dari luar daerah mencoba untuk bisa langsung bermain futsal ya. Jangan khawatir, nanti kita atur saja jadwalnya. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa dijadikan salah satu cara bagaimana kita bisa lebih dekat lagi dengan mahasiswa, baik di sisi akademik maupun non akademik, baik dari kegiatan olahraga maupun kegiatan yang lainnya ya. Untuk apa? Untuk supaya kita lebih terjalin kekeluargaannya ya, baik kelas reguler maupun kelas non reguler, baik yang tinggal di Bandung maupun ya di luar Bandung Raya. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti bisa terjalin kekeluargaannya seperti itu ya. Selain itu teman-teman, nanti kedepannya kita juga banyak agenda, banyak kegiatan untuk lebih mendekatkan lagi antara dosen dan mahasiswa ya. Contohnya nanti kita bisa family gathering, apakah di rumah Pak Yana, di rumah Pak Aceh, atau di mana saja ya. Supaya apa? Supaya teman-teman rasa punya kepemilikan prodi ini ya. Kalau sudah punya rasa kepemilikan ya, pasti kekeluarganya pun akan lebih erat ya, baik antar teman satu kelas, satu angkatan, termasuk antar teman di kakak tingkat atau angkatan lain ya, seperti itu. Jadi nanti antara kakak tingkat dan adik tingkatnya bisa menjalin komunikasi dengan baik. Apakah itu nanti menanyakan tentang tugas kuliah ya, termasuk tugas-tugas yang lainnya, supaya apa? Supaya teman-teman nantinya mempunyai kekeluargaan yang erat di program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan ini sudah dijalin oleh angkatan-angkatan sebelumnya ya, baik kelas reguler maupun kelas non reguler. Kenapa? Karena nanti teman-teman khusus untuk angkatan 2020 yang mengikuti kegiatan satria ini nanti pasti akan banyak tugas ya. Apakah itu tugas dari dosen secara langsung maupun tidak langsung, apakah itu proyek atau tugas proyek maupun tugas individual lainnya. Yang pasti dengan dimulai dari kedekatan antara mahasiswa baru dengan prodi, yang diharapkannya nanti teman-teman juga bisa melanjutkan kegiatan, bisa melanjutkan aktivitas baik akademik maupun non akademik, termasuk dengan mahasiswa lain satu angkatan ya. Dan jangan lupa, Bapak menyarankan untuk program studi pendidikan bahasa Inggris angkatan 2020 ini ikutilah organisasi salah satu ya, boleh salah dua atau salah tiga. Maksudnya salah satu, salah dua atau salah tiga itu boleh satu organisasi maupun lebih dari satu maksudnya. Asal teman-teman bisa mengatur waktu, manajemen waktunya ya. Supaya apa? Supaya teman-teman mendapatkan ilmu yang didapatkan itu tidak di bangku kuliah saja, tapi teman-teman bisa dari Ormawa, bisa dari program studi lain, bisa dari organisasi lain yang nantinya akan lebih siap ya, yang nantinya akan lebih siap lagi berkompetisi dengan lulusan lain ya, khususnya program studi pendidikan bahasa Inggris. Walaupun nanti teman-teman setelah lulus mau menjadi guru ataupun tidak menjadi guru, mau menjadi penerjemah, mau menjadi interpreter ataupun mengajar di kursusan, mengelola kursus, tour guide dan yang lainnya, tidak apa-apa ya. Yang pasti core kita adalah pendidikan. Core kita adalah pendidikan, English education. Nah, English education study program, pendidikan dulu ya. Setelah lulus nanti mau kerja di bank, mau di BUMN, mau jadi PNS, mau jadi wira swasta ataupun mau menjadi yang lainnya, itu urusan lain ya. Karena setelah lulus kadang-kadang yang sudah bekerja di bank, yang sudah
yang sudah bekerja di perusahaan, yang sudah menjadi katakanlah wirausaha, kadang-kadang ada niat untuk menjadi guru, ya. Tidak sedikit mahasiswa dari PTS ataupun PTN lain yang sudah S1, yang lulusan D3 itu melanjutkan kuliah di IKIP Siliwangi, ya. Banting setir, ya. Banting setir yang tadinya di perusahaan, yang tadinya di BUMN, yang tadinya di akuntansi dan yang lainnya, kuliah lagi di bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi guru, ya. Kok Pak bisa yang dari BUMN, yang dari kerja di bank, yang dari perusahaan, mereka banting setir menjadi guru? Kan guru mah gajinya sedikit. Nah, tidak seperti itu, ya. Sekarang pemerintah menaruh perhatian lebih terhadap guru, ya. Nasib guru sekarang sudah mulai diperhatikan, ya. Dan kesejahteraannya pun berimplikasi, ya. Apalagi menjadi dosen, ya. Jadi teman-teman harus terinspirasi oleh dosen-dosen di IKIP maupun dosen-dosen yang mengajar di bahasa Inggris, ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman punya visi, punya cita-cita menjadi seorang profesor, itu startnya itu dari sekarang. Bayangkan, menjadi seorang profesor itu tunjangannya saja 1 bulan 20 juta. 20 juta. Mau enggak? Harus konsisten ke sana, ya. Bulanannya ada, tunjangannya 20 juta, ya. Terus tunjangan ini, tunjangan itu. Wah, banyak lagi, ya. Diundang seminar, menjadi pemateri, ya. Bisa di luar negeri maupun di dalam negeri, bisa di luar kota maupun di luar daerah. Nah, hal-hal seperti itu yang ingin ditularkan supaya teman-teman termotivasi, ya, menjadi seorang guru besar seperti itu. Dan step pertamanya itu harus dari sekarang, ya. Kenapa? Karena kalau tidak dari sekarang, nanti teman-teman setelah lulus S1 bingung, ya. Sudah lulus S1 bingung, ngajar daman udah selesai cicing di IMA. Nah, alumni program studi pendidikan bahasa Inggris didesain tidak seperti itu, ya. Kalau teman-teman katakanlah berniat untuk menjadi guru, bisa menjadi guru. Dan untuk zaman sekarang, setelah menjadi guru, jangan hanya mengandalkan satu sumber. Katakanlah Bintang sudah menjadi guru, ya. Kalau bisa, karena Bintang itu pemain futsal, katakanlah ditambah, ya, ambil lisensi kepelatihan. Bisa, ya, ambil lisensi katakanlah wasit. Bisa, ya. Yang dimana selain menjadi guru, teman-teman juga punya penghasilan lain di luar dari guru, seperti itu, ya. Atau bisa ditambah di rumah itu buka privat, silakan, ya. Program studi pendidikan bahasa Inggris itu membuka atau tidak hanya menjadi guru, lapangan kerjanya banyak, ya. Lapangan kerjanya banyak. Tinggal bagaimana sekarang teman-teman menyiapkan diri, memantaskan diri dari sekarang, ya. Untuk apa? Untuk menjemput, untuk mengambil, ya, mengambil peluang-peluang yang akan teman-teman hadapi di 4 atau 5 semester ke depan, ya. Kenapa? Dipantaskannya dari sekarang, belajarnya dari sekarang, mempersiapkannya dari sekarang, ya, seperti itu. Seperti Bapak dulu, sebelum mengajar di IKIP, Bapak pernah ngajar di kursusan, ya. Jadi sebelum gabung dengan IKIP, idealnya kalau yang mengambil program studi pendidikan bahasa Inggris itu level bahasa Inggrisnya itu sudah level intermediate. Kalau yang ingin mengambil bahasa Inggris, Pak, saya kebetulan belum bisa bahasa Inggris, saya masih hawakan, bahasa Inggris saya masih hokcai, rada telmi deh bahasa hokcainya deh. Tidak apa-apa, ya. Tinggal bagaimana sekarang siapkan, ya, amunisi teman-teman,
siapkan manajemen waktu teman-teman untuk bisa bersaing dengan yang lain. Pasien belum pernah kursus, nggak apa-apa. Ya, berarti durasi belajarnya harus lebih dari yang pernah kursus. Ya, sekarang di Bandung ada kampung Inggris di dekat Taman Sari, dekat ITB. Ya, kebetulan yang mengajarnya itu alumni dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, bagi yang masih punya asal dengan bahasa Inggris bisa bisa belajar di sana. Atau kalaupun tidak kursus, kalaupun tidak ngambil prepar, kalaupun tidak atau belum pernah kursus di tempat les, di tempat kursusan, nggak apa-apa. Sekarang banyak media, sekarang banyak platform untuk bisa belajar mandiri, ya. Teman-teman bisa browsing, teman-teman bisa searching, teman-teman yang pasti asal punya kuota, punya keinginan, punya smartphone, punya laptop, sekarang untuk bisa berbahasa Inggris sangat mudah. Tetapi walaupun sangat mudah, media sudah tersedia, ya, YouTube di mana-mana, kuota banyak, sinyal kuat. Tetapi kalau tidak ada keinginan untuk bisa, tidak ada keinginan untuk belajar, sama saja susah, ya. Nah, hal ini yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita eksekusi sekarang juga. Kenapa? Karena untuk menjemput SPD 4 tahun ke depan itu startnya dari sekarang, ya, startnya dari sekarang. Dan teman-teman harus punya tanggung jawab moral sebagai mahasiswa. Tanggung jawab apa, Pak, sebagai mahasiswa? Ya, senjata utama mahasiswa itu pertama membaca. Ya, teman-teman akan bisa bergaul, teman-teman akan berwawasan luas, teman-teman akan mengetahui dunia luar, mengetahui negara lain dan yang lainnya itu dari membaca. Jadi mau tidak mau, setelah menjadi mahasiswa harus menyediakan waktu, try to provide your time at least 3 or 2 hours in a day for reading. Ya, 3 atau 2 jam alokasikan waktu untuk membaca. Mau lebih apa-apa, ya. Untuk apa? Supaya teman-teman wawasan luas, supaya teman-teman tidak keulen di sini dalam artian tidak seperti kurung patokan, pangkung kurungan, ya. Jadi hanya itu saja pengetahuan, itu saja pergaulan, tidak, ya. Yang namanya mahasiswa itu wawasannya, pergaulannya harus luas, networkingnya harus luas, agar teman-teman mendapatkan informasi tentang dunia, ya. Jadi gaul itu tidak hanya dengan orang IKIP saja, jangan. Boleh dengan anak Unpad, dengan anak ITB, ya, dengan Telkom, dengan Uniko, ya, dengan UPI, dengan yang lainnya, supaya wawasan teman-teman itu luas. Kalau wawasan luas otomatis, ya, teman-teman akan lebih mudah bergaul, networkingnya semakin meluas dan seperti itu, ya. Dan selanjutnya teman-teman, selain kita men-set 4 tahun ke depan, teman-teman juga harus punya rencana jangka pendek. Jangka pendeknya apa rencana jangka pendek saja? Nah, rencana jangka pendek teman-teman yang pertama, ya, sekarang sedang musim COVID. Mudah-mudahan Januari sekarang atau akhir tahun sekarang COVID segera berlalu, sehingga teman-teman bisa langsung datang ke kampus, ya, kuliah. Jangka pendeknya apa? Pertama, jangka pendek jangan lupa, ya, walaupun sudah dimulai beberapa pertemuan, karena ketemu tenang kalau tidak salah perkuliahan, ya. Jangka pendeknya apa? Set
ya, mindset teman-teman sebagai calon mahasiswa atau calon alumni yang sukses, ya. Sehingga apa? Sehingga teman-teman nanti bisa menyiapkan apa yang harus dilakukan, ya. Karena untuk menjadi mahasiswa, setelah menjadi mahasiswa itu harus berbeda dengan yang bukan mahasiswa, ya. Itu pertama apa? Teman-teman berhak untuk bermain, ya, silakan, tetapi dibatasi. Kenapa? Karena teman-teman punya tanggung jawab lain selain menjadi seseorang mahasiswa. Mahasiswa itu siswa yang maha serba tahu, ya. Jadi jangan sampai informasi yang diberikan oleh dosen hanya itu saja. Oke, informasi yang diberikan dosen katakanlah hanya 5%. Hal-hal lain silakan gali. Bisa dengan diskusi, bisa dengan membaca buku, bisa dengan bersilaturahmi akademik dengan teman-teman yang lain, ya. Bisa ke perpustakaan, ya. Bisa ke toko buku, ya. Atau bisa ngobrol dengan kakak kelas teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman berbeda dengan yang lain, ya. Karena mohon maaf, setelah lulus nanti yang meluluskan S1 pendidikan bahasa Inggris itu tidak IKIP saja, ya. Nanti teman-teman akan bersaing dengan PTS dan PTN lain. Sehingga kalau teman-teman sudah mempunyai budaya literasi yang bagus, sudah membiasakan dengan membaca, sudah mengupdate informasi dengan membaca informasi dari sumber-sumber yang lain, pasti teman-teman akan menjadi alumni, akan menjadi mahasiswa yang unggul, ya. Unggul dalam berbahasa Inggris, unggul dalam wawasan luas, unggul dalam berwira swasta, dan unggul dalam hal-hal non akademis lain, ya. Sehingga nanti teman-teman akan dicari oleh industri, akan dicari oleh sekolah-sekolah untuk mengajar, akan dicari oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, ya. Jadi tidak perlu untuk mencari atau melamar pekerjaan kalau teman-teman sudah unggul. Nah, syarat unggulnya apa? Bisa disiapkan dari sekarang. Jangan nanti pas mau lulus baru nyiapkan, jangan. Karena untuk mencapai, untuk meraih SPD atau sarjana pendidikan nanti 4 tahun ke depan, itu startnya dari sekarang, ya. Manajemen waktu harus dimulai dari sekarang, ya. Katakanlah waktu untuk istirahat berapa jam, untuk membaca berapa jam, ya, untuk mengerjakan tugas berapa jam, bisa gitu, ya. Supaya apa? Supaya teman-teman menjadi mahasiswa yang punya karakter kesiliwanginya muncul, karakter menjadi mahasiswa unggulnya sudah ada, karakter bahasa Inggrisnya itu sudah siap, ya. Jangan sampai mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris gagal untuk berbicara seperti itu, ya. Yang selanjutnya apa, teman-teman? Untuk menyiapkan 4 tahun ke depan. Tidak lama 4 tahun itu, ya. Tidak lama. Asal teman-teman menikmati, asal teman-teman enjoy, ya. Baik menikmati mengikuti mata kuliah bahasa Inggris maupun mata kuliah yang di luar bahasa Inggris, katakanlah mata kuliah MKDU, ya. Dan kebetulan juga angkatan 2020 ini sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, ya.
Di mana kurikulum Merdeka Belajar ini pertama ya, teman-teman berhak untuk mengambil mata kuliah di luar prodi pendidikan bahasa Inggris, tetapi masih dalam satu IKIP itu selama 1 semester. Ya, ini kebetulan kebijakan Pak Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim sudah mempersiapkan kurikulum Merdeka Belajar, di mana teman-teman nanti bisa mengambil mata kuliah di luar prodi dalam satu perguruan tinggi di KIP ya. Boleh teman-teman nanti mengambil di semester 4 kalau tidak salah ya, mengambil mata kuliah di PGSD ya, katakanlah mau mengambil mata kuliah di PGSD. Nah, di PAUD silahkan tuh yang suka nyanyi-nyanyi, suka nari-nari, suka nyanyi, suka nari, suka nyanyi, suka dengan anak-anak kecil ya, itu bisa mengambil mata kuliah di PAUD. Pak, saya orang IPA, matematik saya bagus, saya mau ambil satu semester satu mata kuliah di matematik, nanti silakan ya. Pak, saya suka sastra, saya suka puisi, saya suka mengulik bahasa Indonesia, saya mau ambil mata kuliah bahasa Indonesia di semester 4, silakan. Mau di bahasa Indonesia, mau di matematik, mau di PGSD, mau di BK, mau di PAUD, mau di PMA, silakan. Ya, itu diberikan, dan ini bukan kewajiban, ini hak teman-teman. Ya, Pak harus tidak, hak itu boleh diambil, boleh tidak. Berarti kalau tidak diambil, teman-teman tetap di semester 4-nya itu di prodi pendidikan bahasa Inggris. Kalau mau pakai bahasa Inggris, mau kayu silakan. Itu mahal, jadi itu hak teman-teman. Hak teman-teman untuk mengambil mata kuliah di luar prodi pendidikan bahasa Inggris nanti di semester 4 ya. Terus apa lagi? Kebijakan kurikulum 2020 itu untuk Merdeka Belajar. Hak mengambil mata kuliah di luar PT ya, di luar PT perguruan tinggi, bukan PT perusahaan. Tetapi di luar PT-nya juga harus PT yang sudah mengadakan MOU tentang Merdeka Belajar dengan IKI. Ya, jadi tidak bisa sendiri. Saya mau di Telkom, Pak. Mau di Telkom, Merdeka Belajarnya mengambil 1 semester di Telkom. Sementara katakanlah Telkom belum ada kerjasama dengan IKIP, itu tidak bisa. Ya, saya mau di UPI, saya mau di Unpad, silakan. Nah, khusus untuk di negeri maupun swasta nanti, walaupun sudah mengadakan kerjasama, nanti juga akan ada tes masuk, ya. Walaupun hanya 1 semester ada tes masuk, ya. Kalau lolos, alhamdulillah. Tidak pun apa-apa, karena kita juga pasti mengadakan kerjasama tidak hanya dengan PT besar, ya, perguruan tinggi negeri besar, tetapi dengan swasta yang lainnya, baik di Jawa Barat maupun di Jawa Barat, ya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman harus diperhatikan, harus dipersiapkan dari sekarang, ya. Kalau teman-teman tidak punya interpersonal communication, tidak punya kecakapan dalam berkomunikasi, mustahil teman-teman bisa bergaul dengan yang lain, ya. Nah, inilah saatnya bagi teman-teman, ajang bagi teman-teman untuk bisa lebih dekat lagi, bisa lebih siap lagi, bisa lebih tahu banyak tentang prodi, ya, termasuk dengan PT lain. Ya. Kalau teman-teman punya kemampuan berkomunikasi dengan yang lain, saya sangat yakin teman-teman akan lebih mudah mendapatkan teman, mendapatkan kolega, mendapatkan teman baru, ya. Biasanya kan kalau cewek untuk mendapatkan teman baru itu susahnya minta ampun, ya. Kenapa? Karena biasanya karakter teman-teman itu tidak sama. Harus tahu kepribadiannya, tahu kebiasaannya, ya, tahu karakternya, baru dekat. Ada juga yang baru ketemu langsung dekat. Ada, ya. Itu biasanya yang talkative,
yang proaktif, yang easy going, yang down to earth biasanya, ya. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman bisa dimulai dari sekarang, ya. Di One Step Closer with Prodi, ya. Akan Bapak menyiapkan waktu untuk membalas WA itu di malam, ya. Karena anak bahasa Inggris atau mahasiswa bahasa Inggris, mahasiswa dan mahasiswi pendidikan bahasa Inggris kelas reguler dan non reguler itu ada 1.345. Itu belum dengan angkatan 2020, ya. Sehingga Bapak tidak hafal semua, ya. Prodi tidak hafal semua, apalagi namanya, apalagi tempat tinggalnya, ya, apalagi kelasnya. Yang pasti untuk angkatan 2020 ini sebelum perkuliahan dimulai, sebelum kegiatan akademik dimulai, kita alhamdulillah sudah saling sapa melalui apa? Melalui WA, ya. Ada yang dari Medan, ya. Ada yang dari Banten, ada yang dari Sukabumi, dari Bogor, ya. Dari Bengkulu, dari Padang, dari Surakarta, dari Malang, ya. Alhamdulillah kita sudah bisa saling kenal walaupun belum pernah ketemu. Nah, tetapi dengan anak-anak UKM futsal, alhamdulillah kita at least sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita ketemu lagi, ya, seperti itu. Nah, bagi yang teman-teman yang belum pernah ketemu dengan Bapak secara langsung, ya, kalau sudah normal, kalaupun masih suasana pandemi, ketika teman-teman main ke Cimahi, mampirlah ke IKIP Siliwangi, ya, karena Bapak hampir setiap hari berada di Prodi. Nah, Bapak dari tahun 2009 sudah diplot menjadi kuncian IKIP Siliwangi, khususnya di program studi pendidikan bahasa Inggris. Sampai hampir, kalau setiap hari tidak, ya, hampir setiap hari Bapak nginep di Prodi. Sebelum menikah dulu, ya. Tetapi setelah menikah tetap menginap di Prodi, ya, sekali-kali, ya, karena Bapak punya tanggung jawab moral, Bapak punya tanggung jawab untuk mengawasi, termasuk mengetahui lebih banyak lagi, khususnya mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris, ya. Dalam One Step Closer ini juga teman-teman, nanti rencananya, ini rencana, ya, rencana mudah-mudahan terrealisasi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Nanti setiap kelas, ya, kita main ke rumah Bapak, ya, walaupun rumah Bapak kecil, walaupun rumah Bapak tidak bisa menampung banyak orang, tetapi nanti kalaupun tidak semuanya satu kelas, perwakilannya. Untuk apa? Untuk sharing, ya, sharing tentang kuliah, sharing tentang hobi, sharing tentang pengalaman, sharing tentang kebahasa Inggrisan, sharing tentang UKM, sharing tentang organisasi, banyak, ya. Sehingga nanti kekeluargaan kita, rasa kepemilikan kita terhadap prodi, khususnya program studi pendidikan bahasa Inggris, itu akan terjaga, akan muncul, ya. Apalagi kalau dalam satu kelas itu kan hereditas teman-teman tuh begitu banyak, ya. Apalagi di A3 kan kebanyakannya itu dari luar daerah, ya. Sehingga nanti akan belajar budaya dari teman-teman yang dari daerah lain, seperti itu, ya. Pasti nanti itu akan ramai, ya, akan ramai. Pas saya dari Sukabumi, pas saya dari Bogor, pas saya dari Banten, saya dari Kabupaten Bandung, saya dari Subang dan yang lainnya, ya. Nanti kita agendakan untuk ngaliwat, ya. Sambil ngaliwat kita bisa sharing, kita bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita, keluh kesah dan yang lainnya, ya. Nanti kita jadwalkan 1, 2, 3. Pak, kelas karyawan bagaimana? Oh, silahkan, boleh, ya. Setelah lulus nanti di ijazah itu tidak ada kelas karyawan, tidak ada kelas reguler, ya.
semuanya sama. S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi. Ya, jangan minder. Apalagi sekarang karyawan, untuk kelas karyawan khusus angkatan 2020 ini hak dan kewajibannya sama, silakan. Satria ikut. Dulu kelas non reguler atau kelas karyawan tidak ada satria. Ya, tidak ada satria, tidak ada ospek prodi, tidak ada. Ini kesempatan yang berharga bagi teman-teman untuk bisa eksis, untuk bisa berbaur dengan yang kelas reguler, ya. Karena sekarang kelas non reguler juga punya hak dan kewajiban yang sama dalam mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik di program studi pendidikan bahasa Inggris, ya. Dulu kelas non reguler itu sama sekali tidak punya aktivitas seperti kelas reguler. Tetapi jangan salah, kelas non reguler itu suka muncul prestasi, ya. Dulu tahun 2016 ada Kang Dery, ya, dari Aviation Komunitas. Tetapi beliau tidak sampai beres kuliahnya karena di semester ke-7 di semester ke-6, ya, beliau meninggal dunia, ya. Padahal beliau prestasinya bagus. Pertama juara debat, kedua juara storytelling, ketiga juara speech, ya. Itu dari kelas non reguler, ya, seperti itu. Nah, kenapa kelas non reguler muncul tiba-tiba, tidak diberikan pelatihan, tidak dikhususkan dibina dulu oleh dosen, tidak mengikuti katakanlah challenge show, tetapi tiba-tiba muncul jadi juara. Kenapa? Karena mereka punya tabungan investasi belajar sebelumnya, ya. Di SMA-nya pernah menjadi juara debat, ya. Sebelum kuliah di sini pernah juara futsal non akademiknya, ya. Pernah menjadi juara pencaksilat, juara karate, juara kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu sudah ada investasi pembelajaran sebelumnya. Nah, mudah-mudahan juga kata 2020 ini baik yang reguler maupun yang non reguler punya investasi belajar sebelumnya, sehingga nanti pas ada kegiatan lomba, pas ada lomba akademik maupun non akademik, teman-teman sudah disiapkan untuk mengikuti lomba tersebut, ya, baik itu non akademik seperti futsal, seperti olahraga yang lainnya, karate, voli, ya, merpati putih, termasuk kegiatan-kegiatan atau perlombaan akademik, ya. Bahkan dengan Coach Wildan, termasuk Coach Sandi dan Coach Koko, Coach siapa ya namanya, pelatih perempuan itu Koko, ya, tapi nama pemainnya Lingga, Coach Lingga itu sudah mematok target, ya. Yang cowok itu juara West Java Conference dan juara nasional. Wah, tidak berlebihan mematok juara futsal West Java Conference dan nasional, tidak. Kemarin kita lolos nasional dan sekarang targetnya juara, ya. Kalau target juara, bayangkan 60 mahasiswa UKM futsal itu mendapatkan beasiswa KIP atau yang sebelumnya itu bidik misi, ya, di mana beasiswa ini dari mulai masuk, ya, kalau masuk memakai biaya sendiri dulu, dari mulai masuk sampai nanti keluar itu ditanggung oleh pemerintah, sehingga teman-teman wajib memberikan trofi, memberikan prestasi untuk prodi pendidikan bahasa Inggris IKIP Siliwangi, baik prestasi akademik maupun non akademik. Pak, bagaimana saya bukan atlet futsal, Pak. Saya tidak punya prestasi apa-apa, ya. Saya jalur ini adalah jalur murni bidik misi, ya. Jangan berkecil hati, ya.
pasti teman-teman wajib mengikuti salah satu organisasi yang ada di IKIP Siliwangi dan harus punya kontribusi. Ya, harus punya kontribusi. Ya, kontribusinya apa Pak? Ya katakanlah kalau di himpunan katakanlah kontribusinya pertama menjaga nama baik program studi, ya. Terus menjaga nama baik fakultas dan IKIP Siliwangi. Dan jangan lupa yang bidik misi atau yang KIP wajib nantinya itu mempromosikan IKIP. Ya, Pak, saya adik saya, ponakan saya, teman-teman saya suruh kuliah di IKIP. Nah, harus seperti itu. Ya, tawarkan otomatis menawarkannya dengan menawarkan yang santun, yang baik. Yuk, daripada kuliah di PT lain yang biayanya itu lebih dari sekian juta, udah di KIP saja, ya, berkualitas, biaya pas. Pas bukan berarti pas-pasan, ya. Walaupun biayanya itu pas, tetapi kita tetap menjaga kualitas, ya. Kenapa? Karena dosen-dosen di IKIP Siliwangi, khususnya di program studi pendidikan bahasa Inggris, tidak kalah dengan dosen-dosen yang lain, ya. Bahkan ada beberapa yang lulusan dari luar negeri, dari Australia. Ada Bu Mundri, ada Bu Sinan, ada Pak Arha. Di kelas non regulernya ada Pak Hasanuddin, termasuk Pak Odo, ya. Kalau Pak Hasanuddin dari Deakin University di Melbourne, kalau Pak Odo dari Kansas University di US atau United States of America, dari Amerika, ya. Nah, itu juga tidak kalah dari PT lain. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman, ketika teman-teman punya prestasi baik akademik maupun non akademik, tidak menutup kemungkinan itu akan mudah untuk bisa pergi ke luar negeri. Ya, katakanlah yang punya hobi menulis, meneliti. Nanti teman-teman katakanlah papernya itu bisa tembus di jurnal internasional, ya, atau menghadiri international conference di luar negeri, itu tidak menutup kemungkinan. Dan bisa kuliah di luar negeri, cari beasiswa, ya. S1 sudah dapat beasiswa, S2 cari lagi. Beasiswa itu banyak, ya. Jadi jangan hanya kuliah di dalam negeri saja. Wah, Bapak merasa bangga nanti, sangat bangga sekali ketika katakanlah Herma, ya, dari berapa, 1 atau 2, Pak, 5 tahun ke depan, ya, atau 6 tahun ke depan, Pak, ini saya Herma yang dulu WA Bapak izin tidak ikut Satria karena ada latihan. Pak, saya alhamdulillah sekarang dapat beasiswa di Sydney University. Wah, keren. Ada lagi Esther. Oh Pak, saya sedang di London. Wah, keren. Pak, alhamdulillah saya sedang di US. Ada short course di Indiana University. Wah, keren. Ya. Prodi sangat bangga sekali ketika teman-teman 6 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu sudah mencoba di berbagai negara, baik di Asia maupun di Eropa maupun di Australia. Wah, keren sekali, ya, seperti itu. Ya, selanjutnya teman-teman, karena ini angkatan 2020 dan mereka belajar belum tuntas. Selain kuliah di luar program studi 1 semester, teman-teman juga nanti akan ada yang namanya magang. Ada magang, proyek di desa, ya, mengajar di sekolah, itu selama 1 semester, ya. Selain di luar PT. Ini harapannya apa? Maksudnya apa? Supaya teman-teman punya pengalaman sebelum masuk ke dunia pekerjaan, dunia industri, dunia yang sesungguhnya teman-teman sudah disiapkan dengan berbagai pengalaman luar. Itu maksudnya, ya. Pengalaman magang, pengalaman di luar kampus, pengalaman di luar PT, sehingga muncullah sosok-sosok yang unggul nantinya di 4 tahun ke depan. Seperti itu, ya. Tapi otomatis nanti setelah magang di luar, proyek di desa, teman-teman kembali lagi 1 semester terakhir dan penyelesaian tugas akhir yang bentuk skripsi.
skripsi, ya. Sehingga mau tidak mau dari sekarang tidak ada salahnya teman-teman bersahabat dengan perpus, ya. Mainlah ke perpus nanti kalau sudah sudah normal, ya. Bacalah di perpustakaan, ya. Jadi jangan sampai mahasiswa sekarang itu menjadi kupu-kupu, kuliah pulang, tidak, ya. Harus disibukkan dengan kegiatan supaya nanti pas lulus itu teman-teman bisa mendapatkan ilmu di luar dari bangku kuliah, ya. Bisa dari organisasi, bisa dari himpunan UKM, ya. Bisa dari teman-teman yang lain, dari perguruan tinggi yang lain, dari PTS yang lain, ya, atau dari hasil bacaan teman-teman, ya. Bisa dari perpustakaan, bisa dari jurnal, bisa dari sumber-sumber yang lain. Yang pasti lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris itu harus menjadi yang terdepan di institusi, ya. Bapak selalu dukung, Prodi selalu mendukung teman-teman baik yang akan di kegiatan akademik maupun non akademik untuk bisa muncul, ya. Di angkatan 2020 ini Bapak sudah mengidentifikasi sudah lebih dari 10 orang yang punya kompetensi bahasa Indonesia itu di atas rata-rata, ya. Nanti akan dibina oleh dosen, akan dilatih oleh dosen, akan di-trainer oleh dosen untuk disiapkan mengikuti perlombaan. Kalau non akademik itu jangan ditanya lagi, ya. Kita sudah punya SDM yang melimpah di non akademik, ya, dari futsal, dari voli, dari taekwondo, dari merpati putih dan yang lainnya. Tinggal PR prodi itu mencari bibit-bibit, menyiapkan bibit-bibit untuk disiapkan dalam perlombaan akademik, ya. Sebentar lagi bulan November, bisa pertengahan atau akhir November, kami berencana, program studi berencana untuk mengadakan lomba, ya. Lombanya hampir sama dengan kegiatan-kegiatan lomba yang kemarin di-share di prodi, di guru prodi. Lomba apa? Lomba akademik dan non akademik, ya. Siapkan dari sekarang untuk perlombaan tersebut supaya teman-teman walaupun lombanya itu daring, walaupun tidak perlu datang ke kampus, tetapi nanti akan ada lomba virtual yang harus teman-teman ikuti. Pak, ini wajib, silakan, ya. Tidak diwajibkan, tetapi kalau teman-teman ingin eksis, ingin punya prestasi, yang belum dapat beasiswa ingin mendapatkan beasiswa, ikutilah lomba ini, ya. Lombanya nanti akademik, ya. Yang akademik ada debat, speech atau pidato, storytelling, ada juga news anchor. News anchor itu membaca berita. Ada juga karya tulis ilmiah, yaitu yang akademiknya. Yang non akademiknya ada fotografi, ada nyanyi, seninya, ya. Ada juga puisi dan lain. Nanti akan didesain oleh prodi untuk di-share ke teman-teman. Dan setiap kelas wajib mengirimkan dalam perlombaan ini, ya. Seperti itu. Sedikit dipaksa, ya. Saya dipaksa karena teman-teman kadang-kadang punya bakat terpendam. Kalau bakat terpendam tidak disalurkan, nanti kami tidak bisa mengidentifikasi, kami tidak bisa mengetahui, kami tidak bisa menggali informasi lebih dari teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman nanti juga teman-teman sebentar lagi akhir Oktober atau awal November nanti akan punya orang tua. Orang tua apa? Teman-teman akan punya dosen wali, ya, dosen wali di A1, A2, A3, B1 dan B2. B1 itu kelas cuma Sabtu, B2 itu kelas malam, ya. Akan punya dosen wali. Nanti dosen wali itu bertugas atau mempunyai tanggung jawab untuk memantau kegiatan akademik maupun non akademik teman-teman, ya. Katakanlah ini kelas A1, kenapa banyak yang tidak hadir dari bulan kemarin? Nah, dosen wali nanti akan memantau itu, ya, termasuk prestasi akademik. Ini kenapa si Bintang, si Gilang prestasinya terus turun, nilainya itu terus turun. Nah, nanti dosen wali lah yang akan
akan menjadi keluh kesah teman-teman sebelum ke prodi. Nanti dari dosen wali bisa disampaikan ke program studi ya, termasuk mengetahui mahasiswa arti, KN siapa yang paling rajin, siapa yang punya bahasa Inggris yang bagus, atlet misalnya ada berapa di kelas tersebut ya, itu tugas dosen wali. Termasuk apabila ada yang sakit, ada yang meninggal orang tuanya dan yang lainnya ya, supaya kita kekeluargaan kita baik di dalam kelas maupun di luar kelas itu bisa terjadi ya, seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau sudah punya dosen wali, ketika ada permasalahan yang ingin disampaikan, tidak langsung ke Bapak, tidak langsung ke Pak Acep, tidak langsung WA Kang Ardi ya, tetapi bisa melalui dosen wali, dan dosen wali akan menyampaikan ke prodi. Pak, saya punya masalah apa? Saya ada sedikit masalah dengan salah satu dosen misalnya ya. Nanti dosen wali akan menjembatani informasi komunikasi dengan dosen tersebut ya, termasuk dengan prodi. Kalau prodi keseluruhan, seluruh dosen, ke seluruh mahasiswa. Nah kalau dosen wali hanya dosen yang hanya kepada mahasiswa yang diberikan tugas saja. Katakanlah Pak Hendra ya, Pak Hendra tugasnya itu di kelas A1 2020. Nah Pak Hendra hanya punya tanggung jawab, Pak Hendra hanya mengurus yang angkatan A1 2020 saja, seperti itu ya. Pak Dasep katakanlah kelas A2 2020, nah Pak Dasep tugasnya itu hanya di kelas A2 2020 saja ya. Nah kalau Bapak keseluruhan, baik dosen maupun mahasiswa ya, itu kalau ada keluh kesah sampaikan ke prodi, seperti itu ya. Sehingga Bapak dari jam 8 sampai jam 9 malam itu fokus membalas WA dari mahasiswa, baik kelas reguler maupun kelas non reguler ya. Itu juga kalau memang waktunya memungkinkan. Kalaupun tidak, biasanya suka telat balas. Jadi mohon maaf ya. Bukan berarti tidak ingin membalas, bukan berarti tidak ingin merespon, bukan berarti tidak ingin menjalin komunikasi dengan teman-teman baik kelas reguler maupun kelas non reguler, karena keterbatasan prodi ya. Bayangkan 1435 dijawab semua, wah bisa sakit ya, seperti itu. Wah bisa memang habiskan waktu. Jadi tugas Bapak teh pas operator berenya ngapain ya, tidak ya. Yang pasti bisa review ya, bisa review ke KM memforwardkan lagi, share lagi ke grup kelas masing-masing. Dan mohon teman-teman, ketika sudah menjadi bagian dari keluarga besar program studi pendidikan bahasa Inggris, teman-teman itu harus gercep. Gercep itu gerakan cepat. Ya, ketika pas dipinta data langsung. Ya, mohon saya mahasiswa yang aktif di kelas A1 2020. Teman-teman harus punya data. Ya, siapa yang aktif, siapa yang menghilang, siapa yang tidak lanjut, ya, harus punya itu. Sampaikan ke prodi. Ya, biar prodi mengetahui data lengkap dari teman-teman baik kelas A1, A2, B1 maupun B2 ya, supaya apa? Supaya komunikasi bisa menjadi lebih lancar, informasi yang didapatkan bisa lebih cepat dan yang lainnya ya. Jangan slow respon, apalagi KM. Ini baik KM A1, A2, A3 2020, B1, B2 harus gercep. HP itu harus on terus. Jadi pemilihan KM itu harus yang punya visi, ya. Ulah ningali kasetna, ulah ningali gelisna, ulah ningali penampilannya, harus yang punya jiwa kepemimpinan, ya. Jadi KM itu, ya. Dan punya tanggung jawab otomatis, ya. Di WA oleh prodi, tolong kumpulkan ini data lengkap kelas A1, langsung set. Baik Pak. Siapa? Mangga Pak. Itu. Ya mah di WA isuk-isuk nggak jawab. Nah penting. Kenapa kamu tidak baca WA? Nggak ada kuota. Makanya mah harus kuotanya harus terus on ya. Seperti itu. Ya selanjutnya teman-teman, karena sebentar lagi sudah beres ya. Mau menyampaikan one step closer with prodi ya. Sekali lagi, program studi pendidikan bahasa Inggris itu harus lebih dekat lagi dengan mahasiswanya.
baik kelas reguler maupun kelas non reguler, baik non reguler cuma 1 maupun yang kelas malam ya. Jadi teman-teman jangan sungkan, jangan ragu, do not hesitate to communicate with me, with Pak Aceh, with Kang Adi ya. Tetapi mohon maaf juga kalau responnya tidak langsung ya. Siapa tahu Bapak sedang rapat, siapa tahu Bapak sedang mengajar, siapa tahu Bapak sedang mengisi materi dan yang lainnya. Tetapi insya Allah pasti dibahas ya, seperti itu. Dan satu hal yang harus diingatkan oleh teman-teman, karena sekarang musimnya online, musimnya virtual, musimnya media sosial, harus diingat oleh teman-teman, jangan latah posting hal-hal yang tidak penting ya. Posting harus, tetapi yang sifatnya baik ya. Kalau sedang beres latihan futsal nih, posting di WA group, posting di IG ya, posting di Facebook, silahkan ya, silahkan. Tetapi jangan asal posting curhat, waduh saya lupa tugas, sekarang belum beres, besok deadline ya. Itu ada kewajiban mahasiswa ya. Makanya mengatur waktu, membereskan tugas itu jangan di hari terakhir ya, tetapi harus di jauh-jauh hari ya. One step closer with Prodi juga teman-teman, alhamdulillah sekarang sudah dibantu oleh kakak tingkat teman-teman ya, dari himpunan ini sudah difasilitasi walaupun via virtual, tetapi ini salah satu untuk mendekatkan antara Prodi dengan mahasiswa, antara mahasiswa baru dengan kakak kelas, antara mahasiswa baru dengan para dosen, antara mahasiswa dengan program studi, dengan Kapolri. Cek oleh teman-teman. Cek apa Pak? Cek soal. Bukan cek soal. Cek teman-teman ya. Prodi apa di IKIP Siliwangi yang Kaprodinya itu paling dekat dengan mahasiswa. Cek oleh teman-teman. Boleh disurvei, boleh diteliti. Kaprodi pendidikan bahasa Inggris. Silahkan jawabannya ya. Karena Bapak punya prinsip, teman-teman adalah keluarga saya. Saya adalah wakil dari orang tua ya, sehingga saya punya tanggung jawab untuk mengayomi teman-teman, untuk mengetahui teman-teman ya. Hanya sekedar saya hai dan yang lainnya ya. Jadi sekali lagi berterima kasihlah kepada kakak kelas teman-teman yang sudah memfasilitasi di acara Satria ini, walaupun tidak bertatap muka, tidak bertemu langsung, tetapi kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan virtual. Jangan lupa nanti kegiatan setelah ini ada one step closer dengan Bapak ya, satu kelas ke rumah, satu kelas ke rumah, satu kelas ke rumah, baik kelas reguler maupun kelas non reguler, supaya komunikasi dan kepemilikan kita terhadap program studi itu akan lebih erat lagi. Jangan lupa stay healthy, jaga terus kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah memakai masker dan cuci tangan. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.